Di tengah keramaian pas loak yang berdesakan, Alia berjalan dengan langkah pelan, matanya menyapu setiap sudut yang dipenuhi barang-barang antik dan kenangan masa lalu. Suara tawar-menawar dan tawa anak-anak yang bermain di sekitar menciptakan suasana yang hangat. Namun dalam hatinya, Alia merasa kosong. Sebagai seorang penulis muda yang sedang berjuang, dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, kehilangan inspirasi untuk menulis novel pertamanya. Alia adalah sosok yang penuh semangat, dengan rambut panjang yang tergerai dan mata coklat yang bersinar. Namun, belakangan ini, semangatnya mulai pudar. Ia merasa terasing dari dunia penulisan, seolah kata-kata yang dulunya mengalir deras kini terhenti. Dalam pencariannya akan inspirasi, dia berharap menemukan sesuatu yang dapat membangkitkan kembali gairahnya. Saat melangkah lebih jauh ke dalam pasar, Alia melihat buah tumpukan barang bekas yang tampak menarik. Di antara barang-barang tersebut, matanya tertuju pada sebuah buku tua yang tergeletak di atas tumpukan. Sambulnya yang usang dan kerasnya yang kuning membuatnya tampak seperti harta karun yang terlupakan. Tanpa ragu, Alia mengambil buku itu dan membukanya. Di dalamnya, dia menemukan tulisan tangan yang indah, penuh dengan goresan pena yang menunjukkan emosi yang mendalam. Buku harian itu milik seorang penulis bernama Rizal, yang pernah terkenal di masanya. Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan jendela ke dalam kehidupan seseorang yang pernah hidup dengan penuh gairah dan cinta. Dengan penuh rasa ingin tahu, Alia mulai membaca halaman demi halaman. Setiap kata yang ditulis Rizal membawanya ke dalam dunia yang berbeda, di mana cinta dan kerinduan saling berkelindan. Dia membaca tentang kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Maya, yang digambarkan dengan keindahan dan kedalaman yang membuat hati Alia bergetar. Rizal menulis tentang pertemuan mereka yang penuh kebetulan, saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, di mana aroma kopi dan suara musik jazz menciptakan suasana yang romantis. Alia terpesona oleh deskripsi Rizal tentang Maya. Dia digambarkan sebagai sosok yang misterius, dengan senyuman yang mampu menghangatkan hati dan tatapan yang bisa menembus jiwa. Setiap kali Rizal menulis tentang Maya, Alia merasakan getaran cinta yang tulus dan mendalam. Dia bisa merasakan kerinduan Rizal, seolah-olah dia sendiri yang merasakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Alia juga membaca tentang kesedihan dan kehilangan yang dialami Rizal. Dia menulis tentang bagaimana cinta mereka terhalang oleh berbagai rintangan, termasuk perbedaan latar belakang dan harapan yang tidak sejalan. Meskipun begitu, cinta mereka tetap bertahan, meskipun penuh dengan air mata dan kerinduan. Alia merasa terhubung dengan kisah ini, seolah-olah dia sedang membaca tentang perjalanan hidupnya sendiri. Setelah berjam-jam terbenam dalam kisah Rizal, Alia menyadari bahwa hari sudah menjelang senja. Dia menutup buku harian itu dengan hati yang penuh. Buku ini bukan hanya sekadar catatan, tetapi sebuah karya seni yang mampu menggugah perasaan dan menginspirasi. Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan teman baru, seseorang yang memahami kerinduan dan pencarian cinta sejatinya. Dengan semangat baru, Alia memutuskan untuk membeli buku harian itu. Dia merasa bahwa kisah Rizal akan membantunya menemukan kembali inspirasi yang hilang. Saat dia meninggalkan pasar loak, dia tidak hanya membawa pulang sebuah buku, tetapi juga harapan dan semangat untuk menulis. Di malam harinya, Alia duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan kertas dan buku-buku yang belum selesai. Dia membuka buku harian Rizal dan mulai menulis. Kata-kata mengalir deras, terinspirasi oleh kisah cinta yang telah dia baca. Dia menulis tentang perasaannya, tentang kerinduan dan harapan, dan tentang bagaimana cinta bisa mengubah hidup seseorang. Setiap halaman yang dia tulis terasa seperti langkah menuju penemuan diri. Alia menyadari bahwa dia tidak hanya menulis tentang Rizal dan Maya, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Dia mulai menggali perasaannya yang terdalam, mengungkapkan keraguan dan ketakutannya, serta harapan untuk menemukan cinta sejatinya. Seiring berjalannya waktu, Alia semakin terbenam dalam dunia yang diciptakan oleh Rizal. Dia mulai membayangkan bagaimana rasanya mencintai dan dicintai dengan sepenuh hati. Dia membayangkan pertemuan yang penuh gairah, saat dua jiwa saling menemukan satu sama lain di tengah ramaian dunia. Dia merasakan getaran cinta yang tulus, yang mampu mengubah hidup seseorang. Namun, di balik semua itu, Alia juga merasakan ketakutan. Dia takut akan kegagalan, takut akan penolakan, dan yang penting, takut untuk membuka hatinya pada orang lain. Dia teringat akan pengalaman pahit di masa lalu,
Saat dia pernah mencintai seseorang yang tidak membalas perasaannya. Kenangan itu menghantuinya, membuatnya ragu untuk melangkah maju. Malam itu, Alia terjaga hingga larut, terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia menatap buku harian Rizal yang terbuka di depannya, seolah-olah buku itu memanggilnya untuk melanjutkan kisah yang belum selesai. Dia tahu bahwa untuk menemukan cinta sejatinya, dia harus berani mengambil risiko. Dia harus berani membuka hatinya, meskipun itu berarti menghadapi kemungkinan sakit hati. Dengan tekad yang baru, Alia menutup buku harian itu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak hanya menjadi penonton dalam hidupnya, tetapi juga menjadi penulis yang berani. Dia akan menulis kisahnya sendiri, terinspirasi oleh cinta yang telah mengubah hidup Rizal. Dia akan mencari cinta sejatinya, meskipun itu berarti menghadapi ketakutannya. Keesokan harinya, Alia bangun dengan semangat baru. Dia merasa seolah-olah buku harian Rizal telah memberinya kekuatan untuk melangkah maju. Dia memutuskan untuk mengunjungi kafe kecil yang pernah ditulis Rizal, tempat di mana dia dan Maya pertama kali bertemu. Alia ingin merasakan atmosfer yang sama, berharap bisa menemukan inspirasi baru di sana. Saat dia memasuki kafe, aroma kopi yang harum menyambutnya. Suasana di dalamnya hangat dan nyaman, dengan musik jazz yang lembut mengalun di latar belakang. Alia memilih tempat duduk di sudut, di mana dia bisa melihat orang-orang yang datang dan pergi. Dia membuka buku harian Rizal dan mulai menulis, terinspirasi oleh suasana di sekitarnya. Di tengah kesibukan kafe, Alia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikannya. Dimas, seorang ilustrator muda yang sering datang ke kafe itu, tertarik pada sosok Alia yang tampak tenggelam dalam dunia tulisannya. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang wanita ini, dan dia ingin mengenalnya lebih dekat. Dimas memberanikan diri untuk mendekati Alia. "Maaf, aku tidak bisa tidak memperhatikan. Apa yang kamu tulis?" tanyanya dengan senyuman hangat. Alia terkejut, tetapi senyuman Dimas membuatnya merasa nyaman. "Oh, ini hanya catatan pribadi," jawabnya, sedikit ragu. Dimas mengangguk, tetapi matanya bersinar penuh minat. "Aku seorang ilustrator. Mungkin aku bisa membantu dengan gambaran untuk ceritamu." Alia merasa jantungnya berdebar. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu seorang yang begitu menarik di kafe ini. Mereka mulai berbincang, dan Alia merasakan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Dimas adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, dan dia membuat Alia merasa hidup kembali. Seiring waktu berlalu, Alia dan Dimas semakin dekat. Mereka berbagi cerita, impian, dan harapan. Dimas menjadi sumber inspirasi baru bagi Alia, membantunya menemukan kembali semangat menulis yang sempat hilang. Namun, di dalam hatinya, Alia masih merasakan ketakutan untuk membuka diri sepenuhnya. Di malam hari, saat Alia kembali ke rumah, dia merenungkan perasaannya terhadap Dimas. Dia merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk mencintai. Buku harian Rizal terus bergetar dalam pikirannya, mengingatkannya bahwa cinta sejati memerlukan keberanian. Dia tahu bahwa untuk menemukan cinta sejatinya, dia harus berani mengambil langkah pertama. Dengan tekad yang baru, Alia memutuskan untuk melanjutkan kisahnya. Dia akan menulis tentang perasaannya, tentang Dimas, dan tentang bagaimana cinta bisa mengubah hidupnya. Buku harian Rizal telah membawanya ke dalam perjalanan yang tak terduga, dan dia siap untuk mengeksplorasi setiap detiknya. Alia menutup buku harian itu dan tersenyum. Dia tahu bahwa hidupnya tak berubah selamanya, dan dia siap untuk menulis bab baru dalam kisah cintanya. Alia merasa jantungnya berdegup kencang saat Dimas mendekatinya. Dia adalah sosok yang menarik, dengan rambut hitam yang rapi dan mata yang cerah, seolah-olah menyimpan banyak cerita. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Dimas, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Namun, keraguan dan ketakutan akan penolakan kembali menghantuinya. "Maaf jika aku mengganggu," Dimas melanjutkan, "tapi aku tidak bisa tidak penasaran dengan apa yang kamu tulis. Sepertinya sangat menarik." Alia tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. "Ini adalah catatan tentang sebuah buku harian yang aku temukan. Buku itu milik seorang penulis bernama Rizal. Dia menulis tentang kisah cintanya yang sangat mendalam." Dimas mengangguk, tertarik. "Rizal? Aku pernah mendengar namanya. Dia adalah penulis yang sangat berbakat, bukan? Apa kamu terinspirasi oleh kisahnya?" "Ya,
Sangat. Kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Maya membuatku merasa terhubung. Ada banyak emosi di dalamnya, dan aku merasa seolah-olah aku bisa merasakannya. Jawab Alia, matanya berbinar saat dia berbicara tentang Rizal. Dimas duduk di seberang meja, mendengarkan dengan seksama. Kisah cinta memang bisa sangat kuat. Terkadang, kita menemukan diri kita dalam cerita orang lain. Apa kamu juga sedang mencari cinta? Alia terdiam sejenak, terkejut oleh pertanyaan itu. Dia tidak pernah membahas perasaannya dengan orang lain, apalagi dengan seseorang yang baru dikenalnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Dimas yang membuatnya merasa aman untuk berbagi. Aku rasa aku sedang mencarinya. Tapi aku juga takut. Takut untuk membuka hati dan mengalami sakit hati lagi. Dimas mengangguk, memahami. Cinta memang bisa menyakitkan, tetapi juga bisa menjadi hal yang paling indah. Terkadang, kita harus berani mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan. Percakapan mereka berlanjut, dan Alia merasa semakin nyaman. Dimas bercerita tentang hidupannya sebagai ilustrator. Bagaimana dia menemukan inspirasi dalam setiap detail kecil di sekitarnya. Alia terpesona oleh cara Dimas melihat dunia, dan dia merasa seolah-olah mereka berbagi koneksi yang lebih dalam. Seiring waktu berlalu, Alia dan Dimas makin sering bertemu di kafe itu. Mereka berbagi cerita, impian, dan ketakutan. Dimas menjadi pendengar yang baik, dan Alia merasa bahwa dia bisa berbagi segalanya tanpa takut dihakimi. Dia mulai menulis lebih banyak, terinspirasi oleh hubungan yang berkembang antara mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Alia juga merasakan ketegangan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang terus menghantuinya. Dia khawatir bahwa hubungan ini mungkin tidak akan bertahan, atau bahwa Dimas tidak merasakan hal yang sama. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk mencintai dan ketakutan untuk terluka. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe, Dimas tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ayah, aku ingin tahu lebih banyak tentang kisah Rizal dan Maya. Apa yang membuat cinta mereka begitu kuat? Alia terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Mereka memiliki banyak rintangan yang harus dihadapi. Cinta mereka tidak selalu mudah, tetapi mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Mungkin itu yang membuat cinta mereka begitu kuat. Dimas tersenyum, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang berharga. Mungkin kita juga bisa belajar dari mereka. Cinta yang sejati adalah tentang saling mendukung, bukan? Alia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Dimas. Dia ingin sekali percaya bahwa cinta mereka bisa menjadi seperti itu. Namun, keraguan masih mengganggu pikirannya. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa melewati rintangan? Bagaimana jika kita tidak cocok? Dimas menatapnya dengan serius. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Cinta adalah tentang mengambil risiko. Jika kita tidak berani, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa dia harus berani menghadapi takutannya. Namun, saat dia melihat ke dalam mata Dimas, dia juga merasakan ketakutan yang sama. Dia tidak ingin kehilangan orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Alia mulai merasakan cinta tumbuh di dalam hatinya, meskipun dia masih berjuang dengan ketakutannya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Dimas, tetapi setiap kali dia mencoba, kata-kata itu seolah-olah terjebak di tenggorokannya. Suatu malam, saat mereka berjalan pulang dari kafe, Dimas tiba-tiba berhenti dan menatap Alia. Alia, aku ingin jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Aku tidak ingin hanya menjadi teman. Alia terkejut, hatinya berdebar kencang. Dimas, aku juga merasakannya. Tapi, aku takut. Aku takut untuk membuka hatiku lagi. Dimas mendekat, menatapnya dengan lembut. Aku tidak ingin memaksamu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu. Aku ingin kita saling mendukung, apapun yang terjadi. Alia merasa air mata mengenang di matanya. Dia ingin sekali percaya pada Dimas, tetapi ketakutannya masih menghalanginya. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Dimas mengangguk, memahami. Aku akan menunggu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Malam itu,
Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia karena Dimas mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga merasa tertekan oleh ketakutannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Di malam-malam berikutnya, Alia kembali membaca buku harian Rizal. Dia terinspirasi oleh keberanian Rizal untuk mencintai meskipun ada risiko. Dia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan dan keraguan. Alia mulai menulis tentang perasaannya, mengungkapkan semua yang dia rasakan dalam hati. Dia menulis tentang takutannya untuk mencintai, tentang harapannya untuk menemukan cinta sejatinya, dan tentang Dimas yang telah mengubah hidupnya. Setiap kata yang dia tulis terasa seperti langkah menuju penemuan diri. Suatu malam, saat dia menulis, Alia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia harus berani mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan. Dengan tekad yang baru, dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Dimas. Keesokan harinya, Alia mengundang Dimas untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Saat Dimas tiba, Alia bisa melihat senyuman di wajahnya. Mereka duduk di meja yang sama, dan Alia merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara. Dimas, katanya, suaranya bergetar. Aku ingin berbicara tentang kita. Dimas menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kamu katakan? Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Aku ingin kita mencoba untuk lebih dari sekadar teman. Dimas tersenyum lebar. Matanya bersinar. Aku sudah menunggu kata-kata itu. Aku merasa sama, Alia. Aku ingin kita bersama. Alia merasa beban di hatinya menghilang. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah pertama menuju cinta sejatinya. Meskipun ada ketakutan yang masih tersisa, dia merasa lebih kuat sekarang. Dia tahu bahwa cinta adalah tentang keberanian, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Alia merasa terjebak dalam pusaran perasaannya sendiri. Dia telah membaca kembali buku harian Rizal berkali-kali, terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan cinta yang dituliskan di dalamnya. Namun, saat dia melihat Dimas, dia masih merasakan takutan yang menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah, tetapi setiap kali dia mencoba, kata-kata itu seolah-olah terjebak di dalam dirinya. Suatu sore, saat mereka duduk di kafe yang sama, Dimas menatap Alia dengan serius. Alia, aku ingin tahu apa yang kamu rasakan. Aku merasa kita sudah dekat, tetapi aku juga merasakan ada sesuatu yang menghalangimu. Alia menunduk, merasa tertekan. Aku takut, Dimas. Aku takut untuk membuka hatiku lagi. Aku tidak ingin terluka. Dimas mengangguk, memahami. Aku mengerti. Cinta memang bisa menyakitkan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, apapun yang terjadi. Alia merasakan air mata menggenang di matanya. Dia ingin sekali percaya pada Dimas, tetapi ketakutannya masih menghalanginya. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Aku tidak ingin kita berakhir seperti Riza dan Maya, terjebak dalam kerinduan dan kesedihan. Dimas meraih tangan Alia, menggenggamnya dengan lembut. Kita tidak akan berakhir seperti mereka jika kita saling mendukung. Cinta yang sejati adalah tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan bersama. Kata-kata Dimas menyentuh hati Alia. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil risiko. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Dengan tekad yang baru, Alia memutuskan untuk membuka hatinya. Aku ingin mencoba, Dimas. Aku ingin mencintaimu, meskipun aku takut. Katanya dengan suara bergetar. Dimas tersenyum, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Itu yang aku tunggu. Kita akan melakukannya bersama-sama. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Dia merasa seolah-olah beban yang selama ini menggerogoti hatinya telah terangkat. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan itu. Seiring waktu berlalu,
Hubungan Alia dan Dimas semakin dalam. Mereka saling mendukung dalam impian masing-masing, berbagi cerita dan pengalaman. Alia merasa terinspirasi oleh Dimas, yang selalu melihat sisi positif dalam setiap situasi. Dia mulai menulis lebih banyak, terinspirasi oleh cinta yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Dimas mengeluarkan sebuah sketsa yang dia buat. "Ini adalah gambar tentang kita," katanya sambil menunjukkan gambar itu kepada Alia. Alia terkejut melihat betapa indahnya sketsa itu. Dimas menggambarkan mereka berdua duduk di bawah pohon, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. "Ini sangat indah, Dimas. Aku tidak tahu kamu bisa menggambar sebaik ini." Dimas tersenyum, merasa bangga. "Aku ingin menggambarkan perasaan kita. Cinta itu seperti bunga, tumbuh dan mekar jika kita merawatnya dengan baik." Alia merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa mereka telah membangun sesuatu yang indah bersama. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan kerinduan untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Dia ingin Dimas mengenal sisi terdalamnya, termasuk ketakutannya dan pengalaman pahit yang pernah dia alami. "Aku ingin berbagi sesuatu denganmu, Dimas," kata Alia. Suaranya bergetar. "Aku pernah mengalami sakit hati yang dalam. Itu membuatku takut untuk mencintai lagi." Dimas menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku di sini untuk mendengarkan. Apa yang terjadi?" Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku pernah mencintai seorang yang tidak membalas perasaanku. Itu sangat menyakitkan, dan aku merasa seolah-olah aku tidak akan pernah bisa mencintai lagi." Dimas menggenggam tangan Alia lebih erat. "Aku minta maaf kamu harus melalui itu. Tapi ingat, setiap pengalaman mengajarkan kita sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu menghalangi kita untuk menemukan kebahagiaan di masa depan." Alia merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang memahami dan menerima dirinya apa adanya. "Terima kasih, Dimas. Aku merasa lebih baik setelah berbagi ini." Malam itu, mereka berbicara hingga larut, saling berbagi cerita dan impian. Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan rumah dalam diri Dimas. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk merawatnya dengan baik. Beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan untuk mengadakan pameran buku di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Dia ingin membagikan karyanya yang terinspirasi oleh buku harian Rizal dan perjalanan cintanya dengan Dimas. Dia berharap pameran ini bisa menjadi cara untuk merayakan cinta dan keberanian. Saat malam pameran tiba, Alia merasa campur aduk. Dia merasa gugup dan bersemangat sekaligus. Dimas berada di sampingnya, memberikan dukungan yang dia butuhkan. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Alia. Aku bangga padamu," katanya sambil menggenggam tangannya. Alia tersenyum, merasa lebih tenang. "Terima kasih, Dimas. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu." Pameran dimulai, dan Alia merasa terharu melihat banyak orang yang datang untuk mendukungnya. Dia membaca beberapa kutipan dari buku harian Rizal, dan membagikan kisah cintanya dengan Dimas. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti langkah menuju penemuan diri. Saat dia selesai membaca, Alia melihat Dimas berdiri di sudut ruangan, matanya bersinar penuh kebanggaan. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam. Dia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan dan berbagi diri dengan orang lain. Setelah pameran, Dimas mendekati Alia. "Kamu luar biasa, Alia. Aku sangat bangga padamu." Alia merasa air mata menggenang di matanya. "Terima kasih, Dimas. Aku merasa seolah-olah aku telah menemukan diriku sendiri melalui semua ini." Dimas tersenyum, menatapnya dengan lembut. "Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku percaya kita akan terus tumbuh bersama. Cinta kita adalah perjalanan, dan aku ingin menjalaninya bersamamu." Alia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa mereka telah membangun sesuatu yang indah, dan dia siap untuk melanjutkan perjalanan itu. "Aku juga ingin menjalaninya bersamamu, Dimas. Aku siap untuk mencintai dan dicintai." Malam itu, saat mereka berjalan pulang,
Alia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Dia tahu bahwa cinta sejati memerlukan keberanian, dan dia telah menemukan keberanian itu dalam dirinya. Dia siap untuk menghadapi masa depan, apapun yang akan terjadi. Dengan tangan Dimas yang menggenggam erat tangannya, Alia merasa yakin bahwa mereka akan menghadapi segala rintangan bersama. Dia telah menemukan cinta yang mengubah hidupnya, dan dia bertekad untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Buku Harin Rizal telah membawanya ke dalam perjalanan yang terduga, dan dia siap untuk menulis bab baru dalam kisah cintanya. Alia menatap bintang-bintang di langit malam, merasakan harapan dan cinta mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa setiap kisah cinta memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, dan dia bersyukur telah menemukan cinta sejatinya. Dengan Dimas sampingnya, dia siap untuk menjalani setiap detik dari perjalanan ini, penuh dengan cinta, keberanian, dan harapan.